Pada bulan Mei 2025, di atas langit India dan Pakistan, pertempuran sedang berlangsung saat kedua negara saling menghujani dengan bom, rudal, dan peluru. Sebuah simfoni kehancuran yang sesungguhnya sedang menimbulkan kekacauan di atas sana. Namun, sementara kedua negara saling melancarkan serangan, pemenang sejati dari konflik tersebut justru duduk diam di pinggir lapangan. Dan itu adalah Tiongkok. Karena pesawat tempur generasi keempat buatan dalam negeri mereka, J-10C, telah melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan dunia. Pesawat itu berhasil menembak jatuh jet tempur modern buatan Barat. Jadi, bagaimana pesawat tempur yang dulunya tidak dikenal ini bisa bangkit untuk menantang beberapa yang terbaik dari Barat? Apakah pesawat ini benar-benar sebanding? Dan apakah ini menjadi bukti bahwa supremasi militer Tiongkok mungkin lebih dekat dari yang kita kira? Karena jika jet ini memang sekuat yang terlihat, langit di atas Asia dan mungkin jauh melampauinya akan menjadi jauh lebih ramai. Kelahiran seekor naga. Oke, jadi bagaimana pesawat tempur andalan Tiongkok di era militer saat ini bisa tercipta? Sebenarnya tidak banyak yang diketahui tentang detail internal pengembangannya. Pemerintah Tiongkok memang seperti itu. IMI adalah negara di mana data tanah dianggap sebagai rahasia negara selama bertahun-tahun. Jadi, kamu bisa percaya bahwa Beijing menyembunyikan sebanyak mungkin informasi. Yang kita tahu adalah pesawat ini dirancang oleh Chengdu Aircraft Corporation pada tahun 1980-an. Setelah serangkaian upaya gagal dan dibatalkan untuk menambahkan program udara dalam negeri ke militer Tiongkok, Tiongkok tahu mereka membutuhkan pesawat tempur generasi keempat multiperan yang bisa berdiri sendiri, atau lebih tepatnya dengan roda pendaratannya. Sekarang, pesawat itu harus mampu menyaingi yang terbaik yang bisa ditawarkan dunia saat itu, yang kemungkinan besar adalah F-16 Amerika dan variannya. Tujuannya juga untuk menggantikan J-7 bermesin tunggal multiperan, yang pada dasarnya hanyalah MiG-21 dengan nama kode NATO Fishbat, yang diberi kumis buatan Tiongkok atau semacamnya. J-7 mulai ketinggalan zaman untuk peran pertahanan udaranya, begitu juga dengan pesawat serang darat Q-5 Phantom. Oleh karena itu, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, ya, namanya memang tetap aneh. Mereka menginginkan sesuatu yang cukup mumpuni dan cukup fleksibel untuk menggantikan keduanya. Menariknya, beberapa sumber mengklaim bahwa Beijing mendapatkan desain J-10 dari Israel dan pesawat tempur Lavi mereka yang tidak pernah selesai yang ternyata menjadi persilangan geopolitik internasional yang cukup liar. Namun, meskipun sudah dikonfirmasi bahwa Israel memang memberikan informasi ini kepada Tiongkok, J-10 bukanlah salinan langsung dari Lavi dan merupakan pesawat tempur yang berbeda dengan ciri khasnya sendiri. Meskipun ada banyak kesamaan, namun pengembangannya berjalan tidak mulus. Tiongkok sudah lama kesulitan mengembangkan mesin yang siap untuk jet tempur, sehingga proyek ini akhirnya tertunda sampai mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan mesin Rusia sementara waktu dan menganggap masalahnya selesai. Perubahan desain lainnya juga membuat program ini terhambat. Namun, sebuah model tiruan berukuran penuh telah dibuat pada tahun 1991. Namun, pada akhir Maret tahun 1998, model ini menjadi lebih dari sekedar model skala 1:1 yang rumit dan terbuat dari kayu ketika pesawat ini melakukan uji terbang resmi pertamanya. Pada tahun 2003, pengujian telah selesai dan iterasi pertama dari J-10, yaitu J-10A, mulai diproduksi secara massal dengan nama kode NATO Firebird, yang jauh lebih keren daripada nama sebelumnya. Pesawat ini juga dikenal dengan nama Vigorous Dragon, omong-omong, yang juga cukup keren. Tapi orang Tiongkok bukanlah bangsa yang berpuas diri dengan pencapaian mereka, dan hampir seketika berbagai pembaruan dan penyempurnaan hadir pada versi berikutnya, yang diberi nama Kreatif J-10B, yang mulai diproduksi secara massal pada tahun 2013. Tak lama setelah itu, versi final mulai dikembangkan, dan dengan nama yang sama kreatifnya, J-10C mulai diproduksi penuh pada akhir tahun 2010-an untuk mengikuti perkembangan medan perang modern. Seperti yang sudah kami katakan, memang tidak banyak sejarahnya, tapi kami tahu kalian penonton Mega Projects. Ya, benar. Kalian tidak datang ke sini untuk pelajaran sejarah. Kalian datang ke sini untuk melihat seorang pria Inggris botak menjelaskan bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana alat ini meledakkan sesuatu. Jadi, mari kita lakukan itu ya. Terbang mulus. Sekarang, hal pertama yang harus kita katakan sebelum membahas spesifikasi, teknologi, senjata, dan desain J-10C adalah bahwa ada banyak laporan dan informasi yang saling bertentangan di luar sana saat membicarakan tentang apa jet ini dan apa kemampuannya. Kami akan memisahkan fakta dari fiksi sebaik mungkin. Namun, laporan yang belum dikonfirmasi di mana-mana membuat angka-angka untuk hampir setiap statistik yang dimiliki pesawat ini menjadi bias. Dan bahkan ada lebih banyak hal yang sama sekali tidak bisa kami konfirmasi. Kami tidak tahu apakah itu karena ketidaktahuan, kerahasiaan, kampanye disinformasi, atau bukti dari buruknya kualitas manufaktur Tiongkok. Maksud saya, coba saja pesan sesuatu dari temu dan kamu akan mengerti maksud saya. Tapi tetap saja, berhati-hatilah dengan informasi dari sumber yang tidak dapat dipercaya.
Video ini membahas tentang jet Tiongkok, jadi kemungkinan besar akan memicu perang komentar di kolom komentar. Tapi ingat, kita bukan insinyur militer, kita hanya berpura-pura di internet, jadi bersikaplah baik. Sekarang, mari kita mulai. Kurangnya informasi yang mudah diakses tentang berapa banyak pesawat J-10C yang telah diproduksi, itu masalah pertama kita. Sumber resmi tampaknya memperkirakan sekitar 220 unit yang telah dibangun, dengan total jumlah J-10 dari semua varian sekitar 600 atau lebih. Jika akurat, ini menjadikan J-10C sebagai salah satu pesawat tempur paling umum yang akan digunakan Beijing dalam armada udaranya. Dan itu penting, karena jika Anda membangun lebih dari 200 unit apapun untuk kekuatan militer, Anda membutuhkan mereka untuk bekerja secara efektif. Dalam konflik skala besar, Anda tidak ingin mengetahui bahwa tulang punggung angkatan udara Anda tidak sebaik yang Anda kira. Oke, mari kita bahas desain selanjutnya, karena ini menjelaskan beberapa angka impresif Firebird itu. Dan bukankah dia cantik? Bentuknya seperti gambar pesawat tempur anak-anak yang terlalu direkayasa. Dan menurut kami, itu sangat keren. Ukurannya cukup standar. Panjangnya sekitar 16,9 meter, sekitar 55 kaki atau sedikit lebih tinggi dari Hollywood Sign. Pesawat ini memiliki bentang sayap 9,8 meter, yang mana itu Hollywood Sign sebesar itu. Itu 116,9 meter. Saya kira ukurannya jauh lebih kecil. Oke, lebar sayapnya 9,8 meter yang mendekati 32 kaki atau kira-kira setengah dari panjang lintasan bowling. Dan tingginya sekitar 5,7 meter, setara dengan hampir 19 kaki atau rata-rata tinggi seekor jerapah dewasa. Bagi kalian yang mengukur dengan satuan aneh, bayangkan sesuatu sebesar itu melaju dengan kecepatan Mach 1,8. Karena itulah kecepatan maksimum benda ini dengan afterburner menyala saat berada di ketinggian maksimum 18.000 meter atau 60.000 kaki atau sekitar 12.000 Danny DeVito yang ditumpuk satu sama lain. Meskipun beberapa sumber menyebutkan batas ketinggian maksimumnya lebih tinggi, yang tentunya berarti jumlah total Danny DeVito yang lebih banyak. Ia mampu melaju secepat itu karena desain sayap delta, yang merupakan istilah keren untuk bentuk segitiga. Bukan hanya membuatnya terlihat lebih keren, tapi juga membantu performa pada kecepatan tinggi. Dulu, mereka biasanya hanya memasang mesin buatan Rusia di model-model sebelumnya. Tapi kabarnya, sejak tahun 2019, J-10C telah dilengkapi dengan Shenyang WS-10 buatan dalam negeri, mesin turbofan tempur pertama yang berhasil dibuat oleh Tiongkok. Ini adalah mesin yang sama yang digunakan di J-15 dan J-16. Mesin ini juga digunakan sementara di beberapa pesawat, seperti J-20 sampai WS-15 selesai dikembangkan. Pesawat ini juga membutuhkan tenaga sebesar itu karena memiliki berat lepas landas maksimum sebesar 19.227 kg. Itu sekitar 42.388 pon, atau kira-kira setara dengan berat ibumu. Tapi pesawat ini tidak hanya membawa semua beban itu dengan kecepatan tinggi. Tangki bahan bakar internalnya yang besar memberinya jangkauan yang cukup jauh. Pesawat ini memiliki jangkauan tempur sejauh 1.240 km atau sekitar 770 mil. Itu sebenarnya jangkauan yang lebih jauh dibandingkan F-16C Block 50 dan 52 yang hanya memiliki jangkauan tempur sekitar 546 km atau 339 mil. Keduanya tentu saja dapat memperpanjang jangkauan mereka secara signifikan dengan tangki tambahan. Tetapi dalam hal kapasitas bahan bakar internal, Anda harus mengakui keunggulan J-10C. Beberapa sumber tampaknya mengklaim bahwa pesawat ini juga mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara. Tetapi hal ini belum dikonfirmasi oleh sumber resmi. Maksud saya, lagi pula, saya juga bisa saja mengklaim mampu melakukan salto ke belakang, tapi itu tidak berarti benar. Mungkin suatu hari nanti. Apalagi yang ada. Nah, pesawat ini punya yang disebut canard, yang pada dasarnya adalah sayap kecil yang terletak di depan sayap utama. Ini untuk membantu manuver, terutama pada sudut yang tinggi. Pesawat ini juga memanfaatkan sudut-sudut itu, menghasilkan gaya sekitar 9G saat melakukan manuver paling tajamnya. Astaga. Beberapa varian J-10 bahkan dilaporkan memiliki kemampuan vektor dorong, tapi kami tidak bisa memastikan hal ini untuk J-10C secara spesifik. Pesawat ini dilengkapi dengan saluran masuk udara supersonik tetap tanpa diverter yang baru, yang merupakan saluran masuk udara yang secara keseluruhan lebih baik dibandingkan iterasi sebelumnya. Sebagai referensi, F-35 Lightning II juga memilikinya. Tapi entah kenapa, hal ini membuat J-10C terlihat seperti memiliki senyum konyol di bawah dagunya. Tapi kita maklumi saja karena ini membuat bodinya lebih efisien dan aerodinamis dan juga terlihat agak lucu. Pesawat ini juga memiliki apa yang dikenal sebagai sistem pencarian dan pelacakan inframerah atau bola IRST yang juga berfungsi sebagai alat pengukur jarak. Pada pesawat, biasanya itu adalah tonjolan kecil tepat di depan kokpit yang berfungsi sebagai salah satu dari banyak sensor pesawat. J-10C juga memiliki beberapa fitur pengurangan jejak radar yang penting karena tidak ada benda setinggi jerapah yang terbang di udara dengan kecepatan Mach 1,8 bisa dianggap terlalu siluman.
Setidaknya untuk ukuran jet tempur, fitur ini membantu. Tapi ini bukan jet tempur paling siluman di dunia. Mari kita katakan saja jet ini tidak dibuat untuk hanya menonton dari pinggir lapangan. Jet ini memang dirancang untuk berada di tengah-tengah aksi. Jadi secara garis besar, secara keseluruhan, dari fitur-fitur yang terlihat, hasilnya adalah jet yang cepat, lincah, dengan jangkauan yang cukup baik, dan beberapa teknologi buatan dalam negeri Tiongkok yang berguna. Secara umum, ini sebanding dengan F-16C atau di Block 50 yang telah dimodernisasi, dalam hal ukuran, kapasitas angkut, dan kemampuan manuver. Jadi sejauh ini semuanya baik-baik saja, tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa Anda lihat? Apa yang ada di dalam jet tempur seperti kue keberuntungan ini yang benar-benar membuatnya berbeda? Perbedaannya. Jadi bahkan dalam bentuk dasarnya, hanya dari luar saja, kamu bisa melihat bahwa J-10C adalah pesawat tempur yang cukup canggih. Tapi apa yang ada di balik kap mesinnya yang benar-benar bisa kita selidiki? Nah, untuk permulaan, pesawat ini tampaknya cukup mudah diterbangkan, meskipun desain sayap Delta mengurangi sedikit stabilitas. Hal ini diatasi oleh sistem fly-by-wire. Alih-alih menggerakkan bagian-bagian secara mekanis yang membantu dalam penerbangan, input pilot dimasukkan ke komputer, yang kemudian menerbangkan pesawat secara elektronik, memberikan pengalaman yang jauh lebih responsif. Ketika Anda berada dalam potensi pertempuran udara, setiap refleks sangat berarti, dan ketika milidetik bisa menjadi perbedaan antara berada ratusan meter dari bahaya dan kehancuran total, ya, Anda pasti lebih memilih memilikinya jika diberi pilihan sebagai satu lagi nilai plus untuk J-10C. Selain itu, kokpitnya dilengkapi dengan HUD sudut lebar, termasuk 3 layar multifungsi berwarna, yang berinteraksi dengan helm pilot dan alat bidik yang terpasang, serta dengan kontrol throttle dan stick atau HOTAS. Dan iya, ternyata memang itu nama aslinya. Saya tidak akan membuat lelucon kotor, Anda pasti sudah memikirkannya sendiri. Yang paling menarik tapi juga misterius dari J-10C adalah radarnya. Tanpa radar yang bagus untuk mendeteksi dan menyerang target, jet tempur Anda akan lebih banyak terbang daripada bertempur, dan juga akan mudah ditembak jatuh, yang mungkin menjadi masalah yang lebih besar. Jadi, apa yang ditawarkan J-10C untuk mencegah hal itu terjadi? Nah, itu disebut Array Pemindaian Elektronik Canggih atau AESA, dan J-10C yang memilikinya adalah hal yang cukup penting. Radar AESA dapat memperluas jangkauan deteksi, yang memungkinkan jet tempur menembakkan misilnya lebih dulu dan kemudian mundur keluar dari jangkauan efektif. Ini memungkinkan diskriminasi dan identifikasi target yang lebih baik, memastikan bahwa dalam peperangan modern saat ini, yang menjadi sasaran bukan drone murah, melainkan pesawat atau misil mahal. Hal ini terutama berlaku karena AESA juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi target terbang rendah dengan tanda radar yang kecil yang mungkin terlewat oleh sistem radar tradisional. Radar aktif seperti AESA memindai seluruh langit ke segala arah secara terus-menerus, dengan jangkauan puluhan kilometer. J-10C dikabarkan mampu mendeteksi 15 target secara bersamaan sambil menyerang 4 diantaranya. Tentu saja ini merupakan keunggulan di medan perang yang kacau dan terus berubah. Selain itu, teknologi AESA lebih tahan terhadap gangguan, lebih cepat, dan lebih andal dibandingkan dengan radar mekanis lama. Jadi, apakah J-10C adalah mesin kematian yang tak terkalahkan karena semua ini? Nah, tunggu dulu sebentar, karena mengatakan itu akan didasarkan pada banyak asumsi tentang hal-hal yang memang belum kita punya informasinya. Misalnya, kita tahu bahwa Firebird bukanlah pesawat yang paling sulit dideteksi di dunia. Memang bagus kalau pesawat itu bisa melihat pesawat lain, tapi pesawat lain juga pasti bisa melihatnya. Ketika radar sedang aktif memindai, hal ini kemungkinan besar akan semakin jelas terlihat. J-10C, dari yang bisa kita temukan, memiliki berbagai mode, mulai dari pemindaian aktif, deteksi pasif, hingga mode dengan kemungkinan terdeteksi rendah untuk faktor sembunyi-sembunyi tambahan. Maksud saya, sesembunyi-sembunyinya jet tetap saja akan ketahuan kalau sudah menembus batas kecepatan suara. Mode-mode seperti ini membuat pesawat tetap bisa beradaptasi tergantung situasi, tapi juga bisa membuatnya lengah dan dipergoki. Jika gagal beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat, pesawat ini bisa lebih mudah terdeteksi, dicegat, atau bahkan ditembak jatuh. Artinya, meskipun J-10C secara teori akan sangat baik dalam mendeteksi hal-hal di sekitarnya, pesawat ini hanyalah satu bagian dari gambaran besar, bukan keseluruhan jawabannya. Pesawat ini akan membutuhkan platform lain untuk bekerja sama agar dapat dimanfaatkan secara paling efektif, terutama dalam konteks militer Tiongkok. Dan kita tidak tahu banyak tentang seberapa baik Firebird bekerja sebagai platform komunikasi. Standar emas untuk hal ini di zaman modern adalah sesuatu seperti F-35, yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hampir semua yang dimiliki Amerika Serikat setiap saat dan mengirimkan data itu kembali ke platform senjata manapun yang paling dekat dengan musuh, yang kemudian bisa mengubah mereka menjadi kabut merah halus. Tapi kita tidak tahu sepenuhnya seberapa baik J-10C di sini, bahkan jika dibandingkan dengan varian modern F-16.
Apakah komunikasi hanya terbatas pada obrolan suara langsung, seperti lobby Xbox Live paling keren di dunia? Atau apakah itu lebih seperti F-35 yang bisa berkomunikasi dengan semua sistem sekaligus, secara otomatis memainkan perannya dalam balet besar baja dan mesiu? Kita tahu bahwa pesawat ini memiliki tautan data aman ke segala arah. Tapi kita tidak tahu apakah itu berarti pesawat ini berkomunikasi terus-menerus ke segala arah seperti F-35, atau hanya sekedar memungkinkan untuk berkomunikasi ke arah yang berbeda-beda, seperti antara pusat udara ke darat dan udara ke udara misalnya. Dan ada juga pertanyaan tentang integrasi dan interoperabilitas di sini. Ini tidak akan menjadi masalah untuk pendekatan perang yang berfokus pada komunikasi ala Tiongkok. Tapi, jika J-10C ingin menjadi pesawat tempur ekspor yang sukses, sedikit bocoran memang begitu. Maka pesawat ini juga harus bisa bekerja dengan sistem-sistem yang tidak dirancang untuk berkomunikasi dengannya, termasuk sistem non-Tiongkok. Negara-negara pengimpor senjata di seluruh dunia kesulitan untuk menjembatani kesenjangan ini. Karena kadang-kadang rasanya seperti mencoba membuat iPhone berkomunikasi dengan pemanggang George Foreman. Sementara semua petunjuknya juga dalam bahasa lain. Pakistan tampaknya cukup berhasil menghadapi tantangan ini secara keseluruhan. Tapi setiap militer itu berbeda dan akan memiliki masalahnya sendiri dalam mengintegrasikan J-10C, yang mungkin membatasi potensinya di medan perang. Dalam hal komunikasi, kami menilai Firebird cukup baik untuk kelasnya. Tapi mungkin masih kurang matang dibandingkan F-35 dan platform komunikasi generasi berikutnya, yang sepenuhnya bisa dimengerti karena memang satu generasi di belakang F-35. Tapi itu hanya berdasarkan informasi yang kami ketahui. Dan karena masih banyak yang belum kami ketahui tentang radar ini, ketidakpastian itu juga berlaku untuk perangkat peperangan elektronik dan sistem penanggulangan J-10C. Sumber-sumber sangat bervariasi mengenai detail di sini. Mulai dari kemampuan jamming jarak penuh hingga algoritma penipuan AI yang dirancang untuk mengecoh radar musuh, dengan umpan hingga helm yang langsung terhubung ke otak pilot. Oke, yang terakhir itu kami buat-buat. Itu pasti keren kalau Elon Musk bisa mengerjakannya. Proses pelontarannya pasti akan sedikit berantakan, tapi tidak ada satupun dari hal-hal ini yang telah dikonfirmasi oleh sumber resmi. Jadi, anggap saja apa yang kamu dengar tentang mainan baru paling keren ini dengan penuh keraguan. Dan pada dasarnya, itulah semua yang membuat J-10C menjadi seperti sekarang. Sebuah pesawat generasi keempat yang patut dihormati dan termasuk yang terbaik di kelasnya. Tapi tidak ada yang benar-benar luar biasa yang akan mengalahkan semuanya. Dan bicara soal meledakkan sesuatu, mari kita bahas soal senjata. Gimana? Mulus kan transisinya? Kekuatan tembak Firebird. Baiklah, kami sudah membuatmu menunggu cukup lama. Kita sudah membahas detail paling mendalam dari Firebird sejauh ini, tapi bagaimana dengan hal-hal yang meledak? Nah, kamu pasti senang mengetahui bahwa J-10C adalah pesawat tempur, baik dari segi klasifikasinya maupun sebagai gambaran umum dari pesawat itu sendiri. Karena pesawat ini dilengkapi dengan teknologi yang cukup eksplosif. Ada 11 hardpoint pada sebagian besar model J-10C, tergantung pada penggunaannya. Dan sebagian besar dari hardpoint itu kemungkinan besar akan digunakan untuk salah satu rudal udara ke udara terbaru Tiongkok, PL-15. Sebelum itu, persenjataan utama udara ke udara J-10 terdiri dari rudal udara ke udara PL-12 berpemandu radar aktif jarak menengah, serta rudal udara ke udara PL-8 berpemandu inframerah jarak pendek. Namun belakangan ini, PL-10 dan PL-15 yang mengambil alih peran tersebut. Yang keduanya secara umum dianggap jauh lebih mumpuni untuk apa yang ingin dicapai J-10C dalam pertempuran. Karena sistem radar dari Firebird, rudal-rudalnya dapat ditembakkan di luar jangkauan visual dari targetnya. Hal ini bisa menjadi keuntungan besar jika Anda memiliki jangkauan lebih jauh dari lawan Anda, seperti yang dimiliki J-10C, secara mengejutkan dibandingkan dengan pesawat seperti F-16. Menurut laporan spekulatif dan belum terkonfirmasi dari media Pakistan, selama konflik perbatasan terbaru mereka dengan India, tembakan PL-15 terjauh yang dilakukan selama bentrokan tersebut berasal dari jarak sekitar 180 km. Itu sekitar 112 mil atau 83.333 sakil O'Neill, yang berbaris memanjang dari ujung ke ujung. Jika itu benar, hal tersebut menunjukkan jangkauan yang sangat efektif untuk J-10C dan persenjataan favoritnya. Kemungkinan besar bukan kebetulan bahwa jaraknya sekitar 180 km antara daratan utama Tiongkok dan Taiwan. Itu tidak mudah. Tapi PL-15 sangat signifikan, karena ini adalah pertama kalinya Tiongkok berhasil memproduksi rudal udara ke udara asli buatan sendiri, bukan hanya tiruan murah dari Rusia. Bukan hanya itu, rudal ini tampaknya setidaknya setara dengan AMRAAM milik ASREC, dan dalam beberapa kasus bahkan bisa melampauinya dalam hal jangkauan. PL-15, yang merupakan rudal yang tersedia secara luas pada ratusan J-10C yang dimiliki Beijing, seharusnya menjadi peringatan besar bagi para perencana militer Amerika Serikat.
Persenjataan udara ke darat cukup sederhana, yaitu sepasang bom raksasa, tepatnya bom berpemandu presisi LS-500J seberat 500 kg atau 1.100 pon. Sebaliknya, peningkatan terbaru pada arsenal Firebird adalah GB-1 TG-500. Dengan nama yang menarik seperti itu, sungguh ajaib kalau tidak lebih banyak yang digunakan. Karena benda-benda ini menghasilkan ledakan yang sangat-sangat besar. Bom pada J-10C umumnya digunakan bersamaan dengan paintball laser inframerah yang sudah kita sebutkan sebelumnya, serta dengan pot penanggulangan elektronik untuk membatasi kemungkinan mereka terkena gangguan. Karena hanya ada satu hal yang lebih buruk daripada bom seberat beruang kutub jatuh menimpamu. Dan itu adalah bom yang sama jatuh menimpamu, padahal seharusnya diarahkan ke orang lain. Misi udara ke darat lainnya termasuk rudal anti radiasi YJ-91. Sekarang, teknologi seperti itu mungkin terdengar agak aneh bagi orang yang belum tahu. Maksudku, kenapa kamu ingin punya rudal yang secara aktif menghentikan radiasi? Dan juga, bisakah kita menjatuhkan banyak rudal itu di Chernobyl dan menyelesaikan masalah di sana? Sayangnya, tidak bisa. Sebuah rudal anti radiasi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bahan radioaktif atau teknologi nuklir jenis apapun. Mereka secara khusus mengincar gelombang radio dari instalasi radar. Menonaktifkan radar musuh di medan perang bisa membuat mereka buta, dan itu sangat menguntungkan bagi Anda jika Anda masih bisa melihat. Contoh paling terkenal dari hal ini adalah misil USS Harmon. Amunisi berpemandu lainnya juga tersedia untuk J-10C, tetapi yang tercantum di sini kemungkinan besar adalah yang paling sering Anda lihat jika Tiongkok memutuskan untuk berperang dengan siapapun. Tapi saya yakin kita tidak akan melihat itu terjadi dalam waktu dekat. Benar kan teman-teman? Benar? Ngomong-ngomong, J-10C punya kemampuan tempur udara jarak dekat tradisional. Pesawat ini sudah cepat dan lincah, jadi seharusnya bisa menghadapi pesawat tempur generasi keempat lainnya yang ingin bertarung gaya Top Gun di zona berbahaya itu. Dan pesawat ini punya meriam internal dua laras kaliber 23 mm yang bisa menembakkan peluru lebih dari 3.000 butir per menit. Bahkan beberapa perkiraan bilang bisa lebih dari itu. Dengan sekitar 200 peluru di dalam magazin, itu berarti Firebird sangat mampu untuk menembak, kurasa. Itu berarti bisa memakan waktu antara 3 hingga 4 detik untuk mengosongkan magazinnya. Meskipun tembakan pendek lebih disukai untuk pertempuran udara dan serangan darat demi menjaga akurasi. Dan itu saja untuk persenjataan J-10C. Dan jika semuanya digabungkan, ini adalah jet tempur multiperan yang sangat mumpuni dengan banyak keunggulan dan kelemahan yang relatif sedikit. Jet ini serba bisa, cukup maju secara teknologi. Jumlahnya banyak dan mereka dipersenjatai dengan sangat lengkap. Jet ini mampu bertempur di luar jangkauan visual, pertempuran jarak dekat, menyerang banyak target sekaligus, serangan senjata bertemandu presisi, dukungan taktis, operasi anti kapal, patroli maritim. Saya perlu menarik nafas, meskipun hanya tersisa satu, komunikasi terintegrasi, dan masih banyak lagi, apa yang tidak disukai. Mungkin label buatan Tiongkok tidak terlalu buruk juga pada akhirnya. Kita bisa saja berspekulasi tentang efektivitas jet tempur sepanjang hari, tapi jika itu tidak berujung pada kegunaan di medan perang, maka sama saja kita membicarakan seberapa bagus pogostik untuk mengepung kastil abad pertengahan. Tapi untungnya bagi kita, J-10C sudah pernah digunakan dalam pertempuran, dan bahkan baru-baru ini, jadi tinggal satu pertanyaan saja yang tersisa. Bagaimana hasilnya? Perang di dalam cawan Petri. Jadi, pandangan pertama dunia terhadap J-10C dan kemampuannya dalam pertempuran nyata terjadi pada bulan Mei 2025 selama konflik antara India dan Pakistan yang berlangsung selama beberapa hari dan meyakinkan dunia bahwa kita hampir saja bereskalasi menuju Armageddon nuklir lagi. Syukurlah kepala dingin akhirnya menang, dan konflik itu sebenarnya hanya meningkat selama beberapa hari sebelum kembali mereda menjadi konflik berintensitas rendah seperti yang terjadi sejak terakhir kali mereka berperang satu sama lain. Namun selama periode singkat dan penuh kekerasan itu, ada banyak hal yang bisa dipelajari tentang J-10C. Karena Pakistan telah membeli lebih dari 30 unit dari Tiongkok pada awal tahun 2020-an. Hal ini sebagian bersifat politis sekaligus praktis. Pakistan sudah memiliki F-16 dan platform senjata Tiongkok harus dipandang mampu menyaingi alternatif Barat. Demikian pula, India sebagian besar memiliki Rafale buatan Prancis yang merupakan pesawat tempur generasi keempat yang digunakan oleh NATO serta stok lama dari Rusia. Jadi ya, dalam hal persenjataan saja, ini adalah Prancis dan Rusia melawan Amerika Serikat dan Tiongkok. Geopolitik itu aneh. Maksud saya, selamat datang di sirkus. Sekarang, Pakistan sebagian besar menggunakan pesawat tempur buatan Tiongkok melawan Rafale milik India. Islamabad kemungkinan ragu menggunakan F-16 mereka karena takut menggunakan pesawat buatan Amerika untuk menembaki pesawat barat lain milik sekutu Amerika akan membuat mereka masuk daftar hitam Washington.
Mungkin itu langkah yang cerdas jika dipikir-pikir. Dan meskipun ada banyak sekali informasi yang salah dari kedua belah pihak tentang siapa yang menembak jatuh apa, beberapa informasi yang pasti sudah diketahui. Sekarang, sumber pemerintah Pakistan bisa dibilang sama dapat dipercayanya dengan orang yang menjual kacang ajaib di luar supermarket lokal Anda. Jadi ingatlah bahwa ini secara resmi belum dikonfirmasi. Tapi tampaknya J-10CE Pakistan varian ekspor ikut andil dalam menembak jatuh setidaknya satu Rafale dengan rudal PL-15. Sumber-sumber ISS sendiri tampaknya menunjukkan bahwa Washington percaya hal ini benar, jadi kita bisa cukup yakin mengatakan bahwa kemungkinan besar ini memang terjadi. Gambar-gambar lain yang muncul pada saat itu juga mengindikasikan hilangnya MiG-29 Fulcrum Angkatan Udara India dan kemungkinan juga Su-30 MKI Flanker. Namun, tidak ada cukup bukti bagi kita untuk secara pasti mengatakan apakah J-10C terlibat dalam kemungkinan penembakan udara ke udara ini. Konflik perbatasan antara Pakistan dan India sebagian besar sebenarnya tidak membuat angkatan udara dari kedua negara memasuki wilayah udara satu sama lain. Ini sangat masuk akal di era sistem pertahanan udara. Tapi sebenarnya ini juga memberi kita sebuah petunjuk. Mengingat kita punya sumber yang cukup terpercaya bahwa J-10C terlibat dalam setidaknya beberapa kemenangan udara ke udara dengan rudal PL-15 yang mungkin memiliki jangkauan lebih jauh dibandingkan rudal sejenis buatan Soviet dan Barat, ini menjadi bukti jangkauan tempur efektif Firebird dan kegunaan PL-15 melawan teknologi militer Barat modern. Kabarnya, kemampuan jamming PL-15 sendiri yang membantu menembak jatuh setidaknya satu Rafale, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa teknologi militer Tiongkok yang baru ini bisa menyaingi bahkan melampaui teknologi Barat. Dan itu adalah kemenangan besar bagi Beijing. Tiongkok pasti mengamati perkembangan ini dengan cermat, apalagi karena Pakistan adalah sekutu melawan saingan regionalnya di India dan Tiongkok berbatasan dengan kedua negara tersebut, termasuk wilayah sengketa Kashmir yang dikelola bersama oleh ketiga negara. Namun hal itu memberi Beijing sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar gengsi internasional atau beberapa pesanan tambahan untuk J-10C, meskipun hal-hal itu memang menyenangkan. Itu memberi mereka informasi. Pengetahuan adalah kekuatan, dan Tiongkok sekarang memiliki pemahaman pasti setidaknya tentang bagaimana varian ekspor dari jet tempur multiperan generasi keempat terbarunya dibandingkan dalam pertempuran satu lawan satu melawan jet-jet setara dari Barat. Mereka bisa mempelajari data itu, mereka bisa berbicara dengan pihak Pakistan, dan benar-benar memahami efektivitas pesawat mereka sendiri dalam skenario praktis di dunia nyata. Ini seperti gladi resik untuk perang yang akan datang itu. Kamu tahu perang yang mana? Dan ini bukan hanya soal mengetahui apakah J-10C bisa menembak jatuh jet-jet Barat. Andrew Small, seorang peneliti senior di German Marshall Fund, mengatakan kepada The Guardian, kutipan, ini memberi mereka kesempatan untuk menilai kinerja mereka di bawah kondisi yang jauh lebih kompleks dan menantang daripada biasanya. Dan dengan Pakistan, ini bukan hanya soal jet tempur itu sendiri, tapi juga tentang misil, sistem radar, dan seluruh tulang punggung teknologi militer Pakistan, mulai dari kemampuan peperangan elektronik hingga sistem satelit. Beijing secara khas tetap diam tentang seluruh hal ini, selalu ingin terus bergerak di balik layar. Ketika ditanya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui situasi J-10C yang sedang berlangsung di subbenua tersebut. Kamu tidak tahu, dan aku adalah paus. Menurut laporan, ketika Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar memberitahu parlemen bahwa jet tempur Angkatan Udara Pakistan telah menembak jatuh jet-jet Rafale, dia mengatakan bahwa dia telah memberitahu pihak Tiongkok. Itu juga merupakan kode halus yang mengarah pada gagasan bahwa J-10C memang terlibat. Dia juga menyatakan bahwa Beijing senang dengan apa yang mereka lihat, tetapi ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam situasi ini yang perlu dipertimbangkan sebelum Beijing dapat mengklaim kemenangan di mata dunia. Pertama, militer Barat umumnya lebih baik dalam hal perlengkapan, lebih terintegrasi, dan lebih terorganisir dibandingkan militer India pada umumnya. Setiap kemungkinan perang yang melibatkan Tiongkok melawan Barat akan menjadi ujian yang lebih berat dibandingkan melawan Angkatan Udara India yang tambal sulam. Namun, bagaimanapun juga, militer Pakistan jauh lebih lemah dibandingkan militer Tiongkok. Dan Tiongkok kemungkinan besar akan mampu meningkatkan kemampuannya melebihi apa yang bisa ditawarkan Pakistan secara militer ketika harus menghadapi peralatan Barat. Hal penting lainnya yang perlu disebutkan adalah kedua pihak dalam konflik ini menggunakan varian ekspor dari jet tempur mereka. Beberapa negara pengekspor tidak selalu memberikan teknologi terbaik kepada sekutunya. Hal itu dilakukan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Dalam kasus J-10CE ini berkaitan dengan avionik dan perangkat lunak yang sedikit diturunkan kemampuannya.
Namun varian ekspor Rafale hampir identik dengan beberapa catatan kecil yang tidak mempengaruhi performa. Itu mungkin dianggap sebagai pertanda baik bagi Beijing bahwa versi J-10C yang lebih rendah mampu bersaing langsung dengan jet barat yang berkemampuan penuh. Namun sama pentingnya untuk menyadari bahwa jet-jet yang saling menembak di atas anak benua itu tidak akan menjadi jet yang sama yang saling menembak di atas Laut Cina Selatan ketika semuanya dimulai. Ada juga banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan yang bisa mempengaruhi hasil yang berbeda dalam potensi konflik antara Tiongkok dan Barat. Teknologi yang berbeda yang dimiliki oleh negara-negara, medan pertempuran itu sendiri, serta perbedaan geografi, variasi doktrin, dan taktik. Bahkan uang dan waktu juga bisa berperan. Jadi ya, konflik India-Pakistan tahun 2025 memang menjadi ajang unjuk gigi yang baik bagi Firebird dalam hal uji coba senjata ala Petri Dish. Tapi perang apapun di mana Tiongkok benar-benar menggunakan puluhan pesawat itu, kemungkinan besar akan terlihat sangat berbeda. Ada beberapa implikasi yang bisa kita tarik dari keberhasilan ini. Implikasi terbesarnya tentu saja untuk Taiwan. Melihat jet-jet Angkatan Udara PLA menembak jatuh lawan-lawan barat mereka, kemungkinan membuat orang-orang di Taipei merasa cemas dan mempertanyakan efektivitas senjata barat untuk benar-benar melawan Tiongkok dan melakukan pertahanan serius ketika waktunya tiba. Ini juga bisa menjadi semacam kemenangan besar secara komersial bagi Tiongkok. Sampai saat ini, mereka yang tidak berminat membeli perlengkapan militer barat sebenarnya hanya punya satu pilihan, yaitu Federasi Rusia. Namun operasi militer khusus Flat yang sangat terkenal itu membuat Rusia sangat membutuhkan suku cadang pesawat mereka sendiri, dan juga kesulitan untuk memperbaiki serta menggantinya karena upaya sanksi internasional besar-besaran. Setiap negara harus tahu bahwa membeli jet tempur dari Rusia itu seperti membeli mobil bekas dari dealer yang meragukan, di mana pabrikannya sudah tidak menjualnya lagi. Artinya, kamu harus berharap ada orang lain yang punya suku cadang-cadangan. Jadi, hadirlah Beijing, yang sekarang menawarkan alternatif di mana suku cadangnya, setidaknya untuk saat ini, tersedia bebas untuk didapatkan untuk pesawat yang sejauh ini tampil sebaik, bahkan mungkin lebih baik, daripada pesawat-pesawat setara dari Barat. Lalu pertimbangkan bahwa banyak persediaan militer lama yang akan perlu diganti. MiG-29, Su-27, Su-30, dan bahkan varian lama dari F-16, semuanya mulai menunjukkan usianya. Dan inilah sesuatu yang tampaknya benar-benar bisa bersaing langsung dengan semuanya. Laporan menunjukkan bahwa Tiongkok bisa mengekspor J-10C dengan biaya per unit sekitar 50 hingga 60 juta dolar di kisaran terendah, yang akan membuatnya sangat kompetitif di pasar pesawat tempur. Pesawat ini relatif murah untuk dibeli, lebih mudah dirawat, mudah dioperasikan, dengan banyak amunisi yang layak dan cocok digunakan bersamanya. Dan Anda tidak perlu terkena sanksi untuk mendapatkannya. Maksud saya, semua pihak diuntungkan, kecuali Rusia, yang menurut saya kita semua akan berkata, oh tidak. Tapi itu adalah pandangan yang cukup positif. J-10C baru memiliki pengalaman terbatas di medan perang dibandingkan dengan opsi alternatif yang seharusnya bisa dikalahkannya. Dan mungkin saja ada beberapa kelemahan dalam desainnya yang belum kita temukan. Karena tidak ada pihak dalam konflik Pakistan-India yang bertempur cukup lama untuk mengungkapkan hal-hal tersebut. Dan bisa jadi pada akhirnya pesawat ini lebih mahal untuk diekspor, yang dapat membatasi akses pasar bagi negara-negara miskin dan akibatnya juga membatasi kegunaan di medan perang. Ini adalah dilema yang harus dihadapi Beijing dengan hati-hati untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kami sudah memberitahu Anda hampir semua hal yang perlu diketahui tentang pesawat ini. Dan sejujurnya, dari semua yang telah kami lihat, kami cukup terkejut dengan betapa bagusnya pesawat ini sebenarnya. Ini adalah varian matang dan definitif dari jet tempur asli Tiongkok yang menunjukkan bahwa Tiongkok telah benar-benar beralih dari pengikut menjadi pemimpin dalam perlombaan senjata militer global. Apakah pesawat ini akan mampu menyaingi Angkatan Udara Amerika Serikat sendirian? Tidak, sama sekali tidak. F-35 dan F-22 memang satu generasi lebih maju. Mereka jauh lebih unggul dibandingkan J-10C yang hanya bisa bermimpi untuk menyaingi. Tapi pesawat ini juga tidak harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik seperti yang dimiliki Amerika Serikat. Ini adalah pesawat tempur dalam jumlah besar. PLAF sudah memiliki ratusan pesawat seperti itu. Beijing sudah memiliki pesawat generasi kelima seperti J-20 dan J-35. Dan kabarnya mereka juga sudah mengembangkan platform generasi ke-6 saat ini sebagai platform yang fungsional, masuk akal, dan tepat untuk dijadikan dasar armada Angkatan Udara. Ini benar-benar sangat mengesankan. Dan kemungkinan besar pesawat ini akan menjadi pesawat tempur multiperan yang sangat penting untuk bertahun-tahun ke depan. Terutama karena kekuatan ekspor Rusia yang semakin melemah dengan cepat. Namun seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, Tiongkok bukanlah negara yang berpuas diri dengan pencapaiannya. Pengembangan Firebird membuktikan, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Tiongkok dapat secara aktif mengembangkan platform senjata efektifnya sendiri. Sebagai pesawat setara generasi keempat, ini menunjukkan langkah maju yang besar dalam basis industrinya dan lompatan kemampuan yang sangat signifikan dibandingkan dengan apa yang ada sebelumnya. Dan semua itu menimbulkan pertanyaan.
Apa yang akan muncul selanjutnya? Nah, nanti kita bahas ya. Terima kasih sudah menonton.